Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan menjawab soal UAS MK Kajian IPA MI atau SD. Soal yang pertama, manakah menurut Anda yang lebih rasional, teori abiogenesis atau biogenesis? Jelaskan pilihan jawaban Anda tersebut. Jawabannya, menurut saya, teori yang lebih rasional yaitu teori biogenesis. Alasannya, karena teori biogenesis didukung oleh banyak bukti empiris dari pengamatan dan eksperimen ilmiah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Francesco Redi. Beliau melakukan percobaan dengan menggunakan potongan daging yang dibiarkan tertutup dan potongan daging kedua dibiarkan terbuka. Hasilnya, potongan daging yang terbuka muncul belatung. Kemudian percobaan dilanjutkan oleh Lazzaro Spallanzani yang menggunakan labu yang diisi air kaldu, di mana labu pertama dibiarkan tertutup dan labu kedua dibiarkan terbuka. Percobaan dilanjutkan oleh Louis Pasteur yang menyempurnakan percobaan dari Redi dan Spallanzani dengan membiarkan air kaldu pada wadah labu berbentuk leher angsa. Hasilnya air kaldu tetap jernih, namun Pasteur kemudian memecahkan leher angsa dan hasilnya air kaldu tersebut menjadi busuk. Dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur inilah teori abiogenesis terpatahkan dan menghasilkan sebuah teori baru yang disebut dengan teori biogenesis yang berisi omne vivum, omne ovum ex vivo, dan omne vivum ex vivo, yang berarti setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Soal nomor 2, salah satu organ terpenting manusia adalah jantung. Otot jantung bekerja tidak dipengaruhi oleh kehendak kita, tetapi dipengaruhi oleh saraf otonom. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Apabila otot jantung dipengaruhi kehendak kita, apa yang akan terjadi? Jawabannya, otot jantung ialah otot yang bekerja dengan terus-menerus selama seseorang masih hidup meskipun kita sedang tertidur nyenyak. Dan ketika otot jantung lemah, darah tidak akan beredar dengan lancar. Peredaran darah bahkan bisa berhenti saat otot jantung rusak dan mati, sehingga membuat manusianya meninggal dunia. Otot jantung bekerja di luar kendali kita. Dengan kata lain, kinerja otot jantung di luar perintah otak sadar. Otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom, simpatetik, dan parasimpatetik. Otot jantung merupakan otot yang istimewa karena memiliki struktur seperti otot lurik, tetapi bekerjanya seperti otot polos. Jika otot jantung dipengaruhi oleh kehendak kita, mungkin akan terjadi gangguan dalam ritme dan fungsi jantung yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius. Setelah membaca artikel tersebut, Anda diminta untuk menjelaskan pendapat Anda mengenai cloning dan etika. Jawabannya, cloning adalah proses membuat organisme baru yang genetis identik dengan organisme induknya. Proses ini melibatkan pengambilan sel tunggal dari organisme induk dan mengembangkannya menjadi organisme baru. Ada dua jenis cloning, yaitu cloning reproduktif yang menghasilkan individu baru dan cloning terapeutik yang bertujuan untuk menghasilkan jaringan atau organ untuk pengobatan. Meskipun berhasil dalam beberapa kasus seperti kelahiran Dolly the domba, cloning seringkali menghasilkan hewan dengan cacat genetik atau kesehatan yang buruk. Sedangkan etika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas nilai-nilai, moralitas, dan perilaku manusia. Ini melibatkan penilaian terhadap perbuatan manusia berdasarkan kriteria moral dan norma-norma kesusilaan. Ada dua aspek penting dalam etika, yaitu normatif yang menerapkan standar perilaku berdasarkan norma tradisional, dan meta etika yang menganalisis dasar-dasar
filosofis dari perbuatan baik dan benar. Pentingnya etika terletak pada pembimbing perilaku manusia untuk mencapai tujuan hidup yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai objektif yang tidak tergantung pada preferensi subjektif. Etika juga menurut penggunaan ilmu dengan moralitas memastikan bahwa pengetahuan ilmiah digunakan untuk kebaikan manusia dan kelestarian alam. Soal nomor 6. Di beberapa daerah terdapat satuan tidak baku seperti jengkal, hasta, depa, kaki, jempol, lengan, dan lainnya. Jelaskan mengapa satuan-satuan tersebut dikatakan tidak baku dan apa akibatnya jika dipergunakan. Jawabannya, satuan tidak baku seperti jengkal, hasta, depa, kaki, jempol, dan lengan dikatakan tidak baku karena tidak memiliki standar yang sama di semua tempat. Misalnya, panjang jengkal di satu daerah tentu akan berbeda dengan panjang jengkal di daerah lain. Akibatnya, penggunaannya bisa membingungkan dan tidak akurat karena tidak semua orang menggunakan ukuran yang sama. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks yang memerlukan ketelitian seperti perdagangan atau pembangunan. Sebagai gantinya, kita lebih sering menggunakan satuan baku seperti meter, kilogram, dan liter yang memiliki definisi yang jelas dan diterima secara luas. Soal nomor 7. Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk dikonsumsi, membersihkan, pengairan, dan lainnya. Apakah air tersebut lama-kelamaan akan habis? Jelaskan jawaban Anda tersebut. Jawabannya, tidak. Air tidak akan habis karena air merupakan salah satu energi terbarukan. Dan selain itu, air tidak akan pernah habis karena bisa diperbarui jumlahnya melalui daun air. Menurut seorang vulkanologis asal Amerika yang bernama Jim Webster, bumi sangatlah efisien dalam menyimpan air dalam jumlah yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan adanya daun air atau siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi merupakan rangkaian atau tahapan yang dilalui air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi dimulai dari proses penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Soal nomor 8. Malaria merupakan salah satu penyakit yang tidak asing bagi masyarakat. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh sejenis protozoogenis Plasmodium. Jelaskan bagaimana penularan penyakit malaria dan cara pencegahannya agar dapat dilakukan untuk menghindari penyakit ini. Jawabannya, malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi Plasmodium menggigit manusia, Plasmodium tersebut akan dilepaskan ke dalam aliran darah dan menyebabkan parasit berkembang di dalam hati, kemudian menyerang sel darah merah dan menimbulkan munculnya gejala klinis. Selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria dapat menular menjangkit manusia, seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Cara pencegahan malaria antara lain yaitu menggunakan kelambu ketika tidur, memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas, menghindari meletakkan pakaian basah dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk,
Selanjutnya melakukan langkah 3M, menguras penampung air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Dan yang terakhir, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Sekian jawaban UAS MK kajian IPA MI atau SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.